Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cecilia Stefani Warlela, NIM 2018017078. Analisis fundamental PTS MGR Semen Indonesia Tbk. Data rasio subsektor semen. Jadi ada di sini 4 perusahaan yang saya ambil. Ada 4 kode yang saya ambil juga. Jadi yang pertama itu Semen Indonesia Tbk. Yang kedua Semen Batu Rajak Persero Tbk. Yang ketiga Indemen Tunggal Prakasa Tbk. Yang keempat Holking Indonesia Tbk. Jadi di sini ada jenis rasio, ada 5 jenis rasio. Rasio yang pertama itu reo, rasio yang kedua DER, rasio yang ketiga PER, rasio yang keempat PBVR, rasio yang kelima dividen yield. Analisis ranking. Jadi di sini ada 5 analisis. Reonya itu yang paling kecil 1 INTP, 2 SMGR, 3 SMCB, 4 SMBR. Jumlah dari jenis rasio untuk SMGR-nya 12, INTP-nya 7, SMBR-nya 19, SMGR-nya 11. Mengapa memilih PT SMGR Semen Indonesia Tbk? Karena di tahun 2018 PT Indonesia atau Persero mempercepat proses transformasi menyeluruh melalui penerapan di berbagai program dan inisiatif strategis berlandaskan hasil inisiatif strategis di tahun sebelumnya. Perseroan berfokus untuk menyatukan dan mensentralisasi beragam fungsi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain membangun kesatuan budaya korporasi pada seluruh entitas anak usahanya, hasilnya membuat perseroan tidak saja mencatat peningkatan kinerja, namun juga membuka wawasan secara pandang seluruh jajaran dan peluang pasar baru bagi pengembangan bisnis perseroan di masa yang mendatang. Profil PT SMGR Semen Indonesia Tbk. Jadi yang pertama itu semen Portland tipe 1 dikenakan pula sebagai ordinal Portland Comet atau OPC, merupakan semen hidrolis yang digunakan secara luas untuk konstruksi umum seperti konstruksi bangunan yang tidak memerlukan persyaratan khusus, antara lain bangunan, perumahan, gedung-gedung bertingkat, jembatan, landasan pacu dan jalan raya. Terus profil yang kedua itu semen potral tipe kedua dikenakan sebagai semen yang mempunyai ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi, sedangkan misalkan untuk bangunan di pinggir laut, tanah, rawa, dermaga, saluran irigasi, beton massa dan bendungan. Yang ketiga semen potral tipe 3. Semua jenis ini merupakan semen yang dikembangkan untuk mematuhi kebutuhan bangunan yang memerlukan kekuatan tekad awal yang tinggi setelah proses pengocoran yang dilakukan dan memerlukan penyelesaian secara mungkin. Misalnya digunakan untuk pembuatan jalan raya, bangunan tinggi, dan bandara udara. Sementara potral tipe keempat, semen jenis ini dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan pada tanah air yang mengandung sulfat tinggi, sangat cocok untuk instalasi pengelolaan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan,
dan pembangkitan tenaga nuklir. Yang ketiga, Special Balance Comet atau BSC, semen khusus yang diciptakan untuk pembangunan mega proyek jembatan Surabaya Madura, dan cocok digunakan untuk bangunan di lingkungan air laut, dikemas dalam bentuk curah. Yang kelima, Portland Pozzolan Comet atau PPC, semen hidraulis yang dibuat dengan menggilik terak, giusik, dan bahan pozzolan, digunakan untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfa dan panas hidrasi, sedangkan misalkan jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton massa, bendungan, bangunan irigasi, dan fondasi pelahan penuh. Kita masuk pada jajaran komisaris PT SMGR. Jadi di sini ada Dewan Komisaris. 1. Komisaris utama yaitu Radiantara. Komisaris kedua Hedrika Nora Sholid Sinaga. Komisaris ketiga Sony Subrata. Komisaris keempat Astera Primanto Bakti. Komisaris yang kelima Lydia Silvana Jama. Komisaris yang keenam itu komisaris independen Muhammad Zolid. Komisaris yang ketujuh itu komisaris independen yang namanya itu Nasuradin Umar. Terus ada di sini direksi Perseroa. Jadi direksi utama itu Henry Priyosantoso. Direksi kedua itu direksi produksi Beni Werdi. Direksi ketiga itu strategis dan bisnis pengembangan usaha itu Fajar Yudisiawan. Direksi keempat itu direksi keuangan Dodi Sulamono Diawan. Direksi kelima itu direksi pemasaran dan supplier Khaini Adi Munardir. Direksi yang keenam itu direksi energi Nearning dan project yang namanya itu Tri Abdi Sadrijo. Direksi yang ketujuh itu direksi SDM dan hukum Tina T. Kamala Intan. Jadi di sini ada pemegang saham. Pemegang saham yang pertama itu Negara Republik Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat di PPT-nya. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di PPT. Kita masuk pada presentasi yang diraih oleh PT SMGR. Jadi presentasi, jadi sepanjang tahun 2019 berbagai presentasi telah diraih oleh PT Semen Indonesia, Persero, TBK yang membuat penghargaan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Jadi di tanggal 21 Januari 2019, unit pengumpulan zakat atau UPZ Semen Indonesia Pabrik Tumbang mendapatkan penghargaan dari pemerintah kabupaten atau Pemkab Tumbang dalam kategori UPZ perusahaan teroptimal. Jadi di tanggal 23 April 2019, Semen Indonesia menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Terus di tanggal 24 September 2019, PT Semen Indonesia atau Persero TBK Pabrik memperoleh penghargaan dari PMI Tumbang. Terus di tahun 2019, di tanggal 26 November, Semen Indonesia Pabrik Tumbang memperoleh anugerah Bumi Wali 2019 dalam bidang pengelolaan lingkungan dan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Tumbang tersebut menilai bahwa Semen Indonesia Pabrik Tumbang telah melakukan pengelolaan lingkungannya dengan baik. Jadi ada di sini grafik, kita masuk pada grafik.
Untuk income statement yaitu di tahun 2019 mengalami peningkatan 20%, sedangkan di tahun 2020-nya itu mengalami penurunan 5%. Terus untuk balance sheet-nya itu di tahun 2019 mengalami peningkatan 1,44%, di tahun 2015-nya itu mengalami penurunan 75%. Dari hasil analisis dapat kita simpulkan bahwa hasilnya itu positif. SMRGR-nya itu dari tahun ke tahun patut kita jadikan contoh sebagai modal perusahaan, baik mencari capital gain dari penjualan saham maupun dividennya. Demikian hasil presentasi, salam dan bahagia.